Lalu apa urgensi revisi Undang-Undang TNI dan benarkah membuka peluang lebih besar kepada prajurit TNI mengisi jabatan sipil? Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB, Syamsu Rizal, dan peneliti imparsial Al-Araf. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Rizal dulu. DPR kan tetap melanjutkan pembahasan nih Pak Rizal. Revisi Undang-Undang TNI juga tetap dibahas, meskipun banyak sekali resistensi dari publik begitu. Alasannya apa nih Pak Rizal? Pertama-tama terima kasih banyak Mas Radi, Mas Al-Araf, terima kasih banyak. Yang pasti Undang-Undang TNI ini, usul revisinya ini sudah berlangsung ya kurang lebih 10 tahun lah. Dari ini adalah warisan dari periode yang lalu yang kemudian dilanjutkan tahun ini dan ini masuk menjadi prolegnas untuk tahun 2025 sekarang. Dan tentu urgensinya itu adalah bagaimana memastikan sumber daya yang ada di TNI dan juga sumber daya yang lain di negara ini bisa sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, terlepas dari proses itulah kemudian ada beberapa pasal yang mungkin menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai pihak. Dan ini yang mau dipertemukan. Sehingga seperti saya juga saat ini lagi di Makassar, lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman PIK Ornob, lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman polisi, tentara, dan beberapa pihak termasuk BIN tadi siang untuk mencoba menyerap perspektif seperti apa sih sebenarnya yang tanda kutip ditakuti oleh pekerja demokrasi, oleh kalangan sipil, dan apa yang diharapkan oleh TNI itu yang semuanya ini kemudian kami akan diskusikan baik-baik dan insya Allah nanti akan kita bahas betul yang mana yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran atau untuk kesejahteraan rakyat. Karena visinya juga kurang lebih sama-sama kita ingin supaya ada percepatan-percepatan dengan kondisi yang begitu dinamis saat ini, kita harus terbuka terhadap berbagai macam peluang dan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini. Karena Pak Presiden Prabowo juga sudah berkomitmen untuk menggunakan sebesar-besarnya sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini untuk bisa melompat jauh ke depan untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Dan semangat inilah yang kemudian mendasari kita untuk menerima revisi ini, kemudian dijadikan sebagai hak inisiatif DPR, dan sedapat mungkin kita juga ingin memberikan banyak catatan-catatan sehingga pada kesempatan yang kemarin itu Mas Al-Araf juga bersama dengan teman-teman dari Imparsial, dari Setara, dan dari berbagai kelembagaan lainnya itu memberikan masukannya, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih banyak, dan insya Allah akan kami ramu dan akan kami lanjutkan juga dengan diskusi-diskusi publik. Intinya adalah legal draft yang ada sekarang ini bukan hal yang tabu untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan. Tentu dengan berorientasi pada masukan-masukan yang orientasinya sekali lagi itu adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Demikian. Yang saya pahami juga demikian memang. Tadi juga senada dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto begitu ya, bahwa ini sebenarnya pelibatan TNI dalam program-program pemerintah sangat penting untuk akselerasi program-program pemerintah. Tapi pertanyaan saya begini, apakah kalau bukan TNI program-program itu tidak akan berjalan dengan baik, Pak Rizal? Saya pikir TNI itu merupakan satu entitas negara, entitas pemerintahan yang memiliki keunikan sendiri. Saya pernah menjadi wakil wali kota di Makassar dan beberapa kali kita bekerja sama dengan institusi TNI. Pengerukan laut, pengerukan sedimen kanal, kemudian Kantipmas, bahkan kita minta bantuan, minta pendampingan dan seterusnya. Artinya ada beberapa hal yang keterlibatan TNI itu memberikan akselerasi yang positif. Tentu takarannya ini yang kita mau cari, yang mana yang paling pas. Jangan semuanya boleh, karena memang kewenangan utamanya bukan di situ. Tetapi kita ingin supaya kelebihan yang dimiliki oleh institusi TNI itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Bukan cuma oleh pemerintah, oleh masyarakat, kemudian juga oleh institusi lain, oleh kementerian, oleh polisi, oleh siapa saja yang bisa memanfaatkan secara positif. Kira-kira filosofinya di situ, Mas. Kalau gitu saya ke Bung Araf. Bung Araf, kalau mendengarkan penjelasan Pak Rizal tadi, tidak semua tugas juga diberikan ke TNI. Nah, dengan penjelasan ini apakah Anda masih menutup pintu rapat-rapat untuk TNI berada di dalam pemerintahan, atau ada perspektif lain jika mendengarkan penjelasan tadi? Ya, memang pada dasarnya pembentukan militer di negara manapun, termasuk di Indonesia dalam TNI, adalah memiliki fungsi sebagai alat pertahanan negara. Jadi militer direkrut, dilatih, dan dididik sebagai alat pertahanan negara untuk menghadapi kemungkinan perang. Itu sebagai raison d'être-nya militer.
Karena itu Undang-Undang TNI 34 2004 ketika dibentuk adalah untuk memastikan agar TNI menjadi profesional. Kalimat TNI profesional itu diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang TNI 34 2004. Apa yang dimaksud dengan profesional adalah TNI harus menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara, TNI tidak boleh berpolitik, TNI tidak boleh berbisnis, TNI harus sejahtera, TNI harus menghormati hak asasi manusia. Itu ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang TNI 34 2004. Ini berbeda dengan militer pada masa Orde Baru yang diletakkan dalam konstruksi politik, di mana militer pada era itu adalah sebagai tentara politik, tentara pretorian. Tetapi sejak Undang-Undang TNI 34 2004, misi dan keinginan membangun TNI bukan lagi tentara politik, tapi adalah tentara yang profesional. Apa konsekuensi dari tentara yang profesional yang diatur dalam pasal 2 adalah maka penghapusan dui fungsi TNI. Salah satu yang dihapus dari fungsi TNI adalah TNI tidak aktif, tidak boleh menduduki jabatan sipil. Itu komitmen reformasi, itu mandat reformasi, tidak bisa ditawar-tawar. Supaya apa? Supaya militer benar-benar menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Setelah 20 tahun ini, secara normatif aturan itu masih berlaku. Sekarang rancangan undang-undang TNI ingin merubah aturan itu dengan menempatkan TNI aktif di luar di dalam jabatan-jabatan sipil. Ini sudah pasti akan melemahkan profesionalisme TNI karena secara prinsip pasal 2 Undang-Undang TNI menjelaskan bahwa fungsi utama TNI adalah sebagai alat pertahanan negara, bukan di jabatan sipil. Dan ketika direkrut adalah sebagai alat pertahanan negara. Jika dan kalau mereka mau masuk ke dalam jabatan sipil, maka mereka harus pensiun dini dulu. Itu diatur di dalam pasal 47 Undang-Undang TNI 34 2004. Karena itu DPR dan pemerintah tidak perlu pusing untuk menambah jabatan-jabatan sipil lain. Kan secara tegas Undang-Undang TNI sudah membolehkan. Ya kalau mau masuk jabatan sipil, pensiun dini dulu. Kalau Anda masih aktif, berarti Anda mengembalikan dui fungsi TNI. Apa arti dui fungsi itu adalah ketika fungsi militer itu bukan hanya pertahanan, tapi keluar dari konteks pertahanan. Duduk di jabatan sipil adalah keluar dari fungsi-fungsi pertahanan. Jadi menurut saya DPR sebenarnya cukup sangat memahami apa filosofi rasiologis Undang-Undang TNI 34 2004 adalah untuk memastikan profesionalisme. Apa yang terjadi sekarang, RUU TNI itu akan membuka ruang mundurnya profesionalisme karena mendorong ke jabatan sipil. Belum lagi dampak lanjutan ke birokrasi sipil kalau kemudian itu masuk. Itu Mas. Ini kan sebenarnya ada contoh juga ya yang real begitu saat ini di pemerintahan saat ini. Saya contohkan salah satu saja, ada Letnan Kolonel Infantri Teddy Indrawijaya. Ini menduduki jabatan sebagai sekretaris kabinet begitu. Nah, Anda melihat Bung Araf, kedudukan Letkol Teddy ini sekarang sudah berpangkat Letkol, sudah naik pangkat nih. Bagaimana Anda melihat apakah Anda juga mengatakan bahwa ini akan mengganggu birokrasi begitu. Anda melihat dispute-nya di mana? Kedudukan misalnya saja ya, kita mencontohkan Letnan Kolonel Teddy ini. Ya, pengangkatan Mayor Teddy jelas melanggar Undang-Undang TNI 34 2004. Karena sekretaris kabinet tidak masuk di dalam kementerian ataupun badan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang TNI 34 2004. Karena pada waktu itu sekretaris kabinet adalah terpisah dari sekretaris militer dan terpisah dari sekretaris negara. Tapi kemudian dibuat akal-akalan karena yang masuk di Undang-Undang TNI ada sekretaris militer, ditaruhlah di bawah sekretaris militer, sekretaris kabinet tadi itu. Tapi secara prinsip itu tetap melanggar Undang-Undang TNI 34 2004 karena seharusnya mereka harus pensiun dini terlebih dahulu dan itu tidak termasuk dalam Undang-Undang TNI 34 2004. Dipaksakan, diakali, ditaruh di bawah sekretaris militer melalui keputusan presiden. Nah menurut saya ini secara prinsip jelas satu tindakan kontrol sipil subjektif tuh. Pengangkatan Mayor Teddy sesungguhnya bentuk politisasi terhadap TNI itu. Dengan melakukan upaya memaksakan di sekretaris kabinet. Itu poin pertama Mas. Poin kedua, ini akan berdampak buruk dong terhadap internal organisasi TNI. Mas bayangkan mereka yang operasi di Papua, mereka yang operasi perdamaian di luar negeri, bertahun-tahun, berjenjang karir dari mayor, letkol, kolonel sampai jenderal. Kenapa mereka yang tidak dipilih sebagai sekretaris kabinet? Padahal jabatan sekretaris kabinet itu jabatan level mungkin setara jenderal 1 atau jenderal bintang 2. Tapi harus Mayor Teddy, seorang mayor yang harusnya masih harus mengabdi di internal TNI. Jadi dalam konteks pengangkatan itu ada dampak terhadap organisasi. Karena dalam TNI itu ada jenjang kepangkatan.
Seharusnya pemimpin sipil tidak boleh melakukan kontrol sipil subjektif. Baik. Yang dilakukan adalah kontrol sipil objektif. Ini Oke, terjadi. saya ke Pak Rizal lagi. Pak Rizal, ini tadi kan ini hanya salah satu contoh saja ya, Letnan Kolonel Infanteri TNI ini. Tapi kata Bung Araf tadi, ya ini salah satu bentuk politisasi dari TNI. Apakah ini yang dimaksud juga kurang selektifnya memilih posisi TNI dalam jabatan sipil? Betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Araf tadi, termasuk juga pengangkatan kepala bulog dan mungkin juga jabatan yang lain yang tidak terlalu populer, termasuk di BUMN itu adalah bagian dari konsekuensi logis yang diterima, yang mesti kita terima bahwa ada kebutuhan-kebutuhan organisasi yang ternyata oleh Bapak Presiden itu menganggap bahwa bisa diselesaikan kebutuhan itu oleh person di TNI. Yang kemudian Pak Presiden mengeluarkan peraturan Presiden yang mampu memberikan jalan. Jadi ini dalam sudut pandang tertentu boleh disebut sebagai akal-akalan, tetapi dalam kebutuhan organisasi mungkin saja ada aturan-aturan tertentu yang kemudian itu digunakan untuk melegitimasi atau mencarikan jalan yang secara konstitusional itu bisa dimengerti. Kan ada kebutuhan-kebutuhan, ada crash program yang mesti kita capai. Nah dalam proses percepatan-percepatan itu ada hal yang seperti yang menjadi tren kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya di Omnibus Law itu, ada percepatan-percepatan yang kita inginkan. Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan aturan-aturan itu seperti yang sekarang ini, tetapi kita ingin supaya reformasi aturan-aturan itu ada percepatan-percepatan yang mampu mengakomodasi perkembangan-perkembangan aktual yang demikian dinamis. Sehingga kita ingin supaya aturan-aturan kita itu bisa fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kepentingan-kepentingan aktual. Ini kita butuh untuk lakukan percepatan-percepatan untuk mengantisipasi perkembangan dinamis di luar. Baik. Kalau begitu saya ke Bung Araf lagi, ini saya melihat arah pembicaraan kita sepertinya pelibatan TNI dalam jabatan sipil untuk mendisiplinkan program-program pemerintah supaya lebih lebih bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau dalih disiplin, apakah itu bisa diterima? Saya rasa persoalan dalih disiplin itu dalih yang tidak memiliki dasar yang kuat. Karena di dalam pegawai negeri sipil mereka punya mekanisme sistem aturan yang menjadi pakem gitu. Nggak perlu dengan mengadakan militer kemudian mereka akan disiplin, tidak gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, pemimpin sipil harus memahami hukum. Di dalam negara hukum yang existing hari ini adalah Undang-Undang TNI 34 2004 gitu. Dalam konteks itu kepala bulog, sekretaris kabinet tidak masuk diatur dalam Undang-Undang TNI 34 2004. Nggak bisa dipaksakan karena alasan kebutuhan kemudian hukum dilanggar. Kalau itu yang terjadi, kita bukan negara hukum, tapi kita negara kekuasaan. Kita bukan Reichsstaat, tapi kita Machtstaat. Nggak bisa dengan atas dasar kebutuhan kemudian undang-undang ditabrak dan dilanggar. Tidak ada alasan itu. Menurut saya tetap ada Undang-Undang TNI 34. Jadi artinya ini tugasnya Pak. Soal kebutuhan, saya nggak yakin soal kebutuhan itu, Mas. Soal kebutuhan itu, bulog atau sekretaris kabinet, banyak mereka yang memiliki kompetensi yang lebih untuk bisa menduduki jabatan itu. Ini bentuk militerisasi sipil di dalam ruang-ruang kehidupan sipil yang kita sebut ada normalisasi militer dalam kehidupan sipil dalam negara demokrasi. Kalau ini dibiarkan, kita bisa masuk jurang otoritarianisme baru. Ini bahaya. Baik, ini berarti tugasnya Pak Rizal juga ini untuk memoderasi lagi nanti di DPR karena masih dalam pembahasan supaya Undang-Undang TNI revisi Undang-Undang TNI ini memberikan perspektif yang paling moderat kepada publik, yang paling bisa diterima oleh publik, dan yang paling penting tidak menyalahgunakan jabatan TNI dalam jabatan sipil. Terima kasih Pak Rizal, Bung Araf telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi.